Sebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yaumin tala'at fihi khalaqallahu Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat inilah Adam diciptakan. Di hari Jumat ini pula Adam dimasukkan ke dalam sorga. Dan di hari Jumat ini pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain dari Abi Lubabah Ibni Abdul Munzir, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitri fihi khamsu khilalin. Hari Jumat adalah sebaik-baik dan seagung-agungnya hari. Bahkan di sisi Allah ia lebih utama dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri. Karena pada hari itu ada 5 perkara besar. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi wa fihi tarah fiha al-abdu syai'an illa a'tah man lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa kunna yushfiqna min yaumil jum'ati. Pertama, pada hari itu Allah menciptakan Adam. Yang kedua, hari itu Allah turunkan Adam ke bumi. Yang ketiga, pada hari itu Allah wafatkan Adam. Dan yang keempat, pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, Allah datangkan kiamatnya. Dan yang nomor 5, dan pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, tidaklah malaikat, langit, bumi, angin, gunung dan lautan kecuali takut karena keagungan hari Jumat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semakna dengan 2 hadis yang kita baca ini. Tapi di sini kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat berdasarkan 2 riwayat ini. Baik, kita urai 2 riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum menciptakan segala sesuatunya, maka Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah yang disebut dengan ama. Maksud ama di situ artinya di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pula tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas air. Itulah awal penciptaan makhluk yang pertama kali adalah Arsyur Rahman. Arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Dari sini kita tahu bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya, kemudian makhluk setelahnya dan setelahnya, sampai kepada menciptakan langit dan bumi, dan prosesnya dalam 6 hari. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud 6 hari ini, apakah satu harinya adalah satu hari yang kita kenal hari ini, di mana 24 jam yang kita lewati? Apakah yang dimaksud satu hari di sini adalah satu hari dalam hitungan akhirat? Berarti kalau dalam hitungan akhirat, berarti satu harinya sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat
Bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau yang dimaksud satu harinya adalah 1000 tahun kehidupan dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu cukup lama. Karena hitungan harinya bukan hitungan hari dunia, tapi hitungan hari akhirat. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama tafsir juga mengatakan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini kan perkara gaib. Tidak ada yang menyaksikan satu manusia pun di alam semesta ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim." Tidak ada yang menyaksikan saat Allah menciptakan langit dan bumi, juga saat menciptakan diri-diri kalian. Artinya karena tidak ada yang tahu, wallahu alam. Ini kan perkara gaib gitu ya. Apakah satu harinya adalah hitungan akhirat ataukah satu harinya hitungan dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas 3 hari pertama ini kan 6 hari itu. 3 hari pertama ini menjadi polemik oleh sebagian kalangan orang-orang yang memiliki kitab seperti Taurat, Injil dan juga kita sebagai kaum muslimin yang turun kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya hari dimulanya diciptakan itu hari apa? Menurut ahlu Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan permulaannya adalah hari Ahad. Ini ahlul Injil, bahwa Allah memulai penciptaan itu di hari Senin. Adapun kita kaum muslimin memulakan penciptaan itu di hari Sabtu. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Berarti permulaannya adalah hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi dulu. 2 hari, kemudian langit 2 hari, kemudian sisanya menciptakan segala fasilitas yang ada di bumi dan juga langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan malaikat. Kemudian menciptakan jin, dan yang terakhir makhluk yang berakal adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Perhatikan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawma sabti wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnaini wa khalaqa al-makruh yawma as-sulatsa wa khalaqa an-nur yawma al-arbi'ah wa bassa fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ati fi akhiril khalqi fi akhiri sa'ati min sa'atil jum'ati fi ma bainal asri ila al-laili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, kemudian menancapkan gunung-gunung pada hari Ahad, kemudian menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu, dan menciptakan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam, maksudnya menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar, yang merupakan penciptaan akhir, yaitu. Dari sini kita tahu bahwa penciptaan Adam alaihi salatu wassalam paling akhir setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan penciptaannya, kata Nabi SAW, di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Maksudnya antara asar ke maghrib. Di situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam kapan? Di hari Jumat. Inilah peristiwa besar di hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam antara asar ke malam. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang luar biasa yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Adam ini digelar sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Dan bapak manusia ada 2.
Ada yang disebut dengan Abul Basharil Awal dan ada yang disebut dengan Abul Bashari Tsani, bapa manusia pertama dan bapa manusia kedua. Adapun bapa manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Itu disebut bapa manusia pertama. Adapun bapa manusia kedua adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan bapa manusia kedua? Karena setelah tragedi tufan, tragedi banjir bandang, tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salam saja. Sehingga karena tidak ada yang hidup satu jiwa pun yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salam, maka turunan manusia hanya berasal dari 3 putra Nuh saja sampai hari ini. Pertama Syam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis. Semua manusia hari ini, mau baratnya, mau timurnya, mau utaranya, mau selatannya, itu turunan 3 putra Nuh saja. Ima nasabnya kepada Ham, ataupun kepada Syam, ataupun kepada Yafis. Makanya Nuh disebut bapa manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Adam sendiri kunyahnya Abul Bashar, bapa manusia, dan ada yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad kunyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dunia kunyahnya Abul Bashar, adapun di sorga kunyahnya Abu Muhammad. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas bahwa Adam alaihi salam ini Allah Subhanahu wa taala unggulkan pada semua makhluk yang berakal, baik malaikat ataupun jinnya, itu dalam 5 perkara. Adam diunggulkan dari malaikat dan juga jin dari 5 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung dengan tangannya berdasarkan surah Shad ayat 75. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiupkan langsung ruhnya Adam alaihi salam tanpa perantara malaikat yang mengantar ruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruhnya langsung. Dan itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 29. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan juga bapa dari kalangan jin iblis untuk sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujuratnya juga ayat 29 juga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat ataupun kepada jin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 31. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan cara mengajarkan para malaikat meminta kepada para malaikat untuk menjadi pengajar Adam alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan para malaikat yang kelak malaikat ini membimbing Adam alaihi salam. Dan ini disebutkan di dalam Adam berusaha untuk mengajarkan kepada para malaikat. Selain Adam punya pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat, kan itu. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Adam memperlihatkan pengetahuannya kepada para malaikat. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 33. Inilah keutamaan Adam alaihi salam di antara malaikat dan juga bangsa jin. Baik, sedikit kita akan bercerita bagaimana Adam diciptakan dan permulaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dimulai daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Datangan malakul maut, maka malakul maut mengatakan, wa ana a'udzu billah an arji, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dari bumi. Akhirnya kemudian malakul maut pun mengambil berbagai macam tanah dari berbagai macam warna dan berbagai macam sifat tanah. Jadi ada yang warnanya, ada yang dari warna hitam, warna merah, warna macam-macam warna-warna yang ada di tanah. Kemudian dari sifat-sifat tanah juga, ada yang lembek, ada yang keras, dan begitu seterusnya. Karena nanti manusia itu akan disifatkan dengan sifat tanah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian malakul maut ini berhasil mengambil tanah dari bumi, maka dia naik ke atas. Kemudian sebagian ulama mengatakan maka Adam dibentuk di antara sorga dan Sidratil Muntaha. Di antara sorga dan Sidratil Muntaha, disitulah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa itu di sisi Allah sama dengan menciptakan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Ini tahap yang pertama, bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah dulu. Disediakan bahannya tanah itu. Kemudian tahap yang kedua, setelah kemudian ada tanahnya, maka mulailah kemudian tanah itu dibentuk dengan cara dicampuri air. Kayak antum buat batu bata itu kan, tanah dicampuri air. Dan itu disebutkan dalam surah Sad 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah yang dicampur air maksudnya. Kemudian tahap yang ketiga, setelah kemudian tanah itu dicampur air, kemudian menjadi tanah lempung bahasa kitanya ya. Mulailah kemudian dibentuk sampai akhirnya kemudian betul-betul membentuk fisik Adam. Dari kepalanya, kemudian kakinya. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 11. Inna khalaqnahu min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Katanya sebagian ahli tafsir maksudnya tinin lazib di sini artinya tanah yang sudah mengeras. Ya, sudah dibentuk kemudian mengeras. Kemudian setelah itu berubah menjadi tanah yang berwarna hitam. Karena kelamaan mengering itu kan, akhirnya menghitamlah tanah itu dan memiliki bau yang tidak sedap. Karena ada perubahan menjadi mengering begitu ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr 28. Allah mengatakan inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian tahap yang kelima, pada tahap ini wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi. Ya, setelah kering menghitam kemudian mengeluarkan bunyi, sebagaimana Allah mengatakan kal fakhar. Bagaimana tidak mengeluarkan bunyi? Karena kan berongga semuanya. Manusia kan berongga. Ya. Sehingga Allah mengatakan khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan tahap yang kelima, ya, tahap yang kelima ini, maka ada yang mengatakan mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian meniupkan roh, maka Adam pun mulai hidup, mulai bisa bicara. Itulah tahapan-tahapan mulai dari malakal maut mengambil tanah dari bumi, kemudian dinaikkan ke langit, kemudian diciptakan antara Sidratil Muntaha dan sorga, kemudian berbagai macam proses, jadilah kemudian Adam sampai ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, sebelumnya iblis sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam. Iblis ini memang dasarnya dari jin, sehingga hasadnya kembali datang. Padahal iblis itu dulunya adalah jin yang paling soleh. Saking solehnya maka dikumpulkan di alam para malaikat. Tapi karena hasadnya muncul, akhirnya kemudian saat Adam itu belum ditiupkan ruh, iblis itu datang. Kemudian berputar-putar di sekitar patung Adam itu. Kadang masuk di telinganya, keluar di mulutnya. Masuk di mulutnya, keluar di duburnya. Pokoknya dia bolak-balik masuk aja. Kemudian iblis mengatakan, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena dia ajwa. Dia berongga. Berarti dia perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah katanya. Sebab kalau Allah kuasakan kepada aku, ku hancurkan dia kata. Lau sulitu alayya la uhlikan. Kalau Allah kuasakan aku untuk menguasai orang ini, makhluk ini, ku hancurkan dia. Jadi iblis sudah ada sifat hasadnya di situ.
Lah ketika kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh, maka Allah perintahkan para malaikat untuk berkumpul, termasuk iblis juga di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Ketika aku sempurnakan Adam dan aku tiupkan ruhku kepada Adam, semata-mata aku tiupkan ruhku kepada Adam, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka kalian wajib sujud kepada Adam. Sebagian ulama mengatakan bahawa para malaikat ataupun seruan Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada badannya, tapi kepada ruhnya. Karena di sini Allah mengatakan min ruhi, dari ruhku. Sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah itu memiliki keistimewaan. Artinya ruh itu datang dari Allah, sementara jasad Adam itu dari tanah. Jadi yang mulia itu jasadnya atau ruhnya? Ya tentu ruhnya, karena ruh itu datang dari Allah, sementara jasad itu datang dari tanah. Makanya kalau ada anak Adam meninggal, maka jasadnya akan dikubur sampai kemudian menjadi tanah, kan begitu ya. Ruhnya akan diangkat ke langit karena ruh datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada raganya Adam, tetapi sujud kepada ruhnya Adam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan Adam itu sebagai kiblat para malaikat. Sebagaimana ketika kita sujud menghadap Ka'bah, bukan berarti kita nyembah Ka'bah, tidak. Kita menjadikan Ka'bah itu kiblat. Maka sebagaimana kita juga ketika sujud dalam solat menjadikan Ka'bah itu kiblat, maka para malaikat ketika sujud kepada Adam itu maksudnya menjadikan Adam itu kiblat mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada para malaikat itu maksudnya bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW melarang, kalau seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, tentu aku perintahkan istri sujud kepada suami, kan. Tetapi aku larang, karena tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lalu kenapa kemudian Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam? Ini bukan sujud ibadah, ini sujud penghormatan. Dan itu pun hanya dilakukan satu kali saja. Tidak berkali-kali, satu kali saja. Penghormatan malaikat kepada Adam alaihi salam. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam, baru saja ruh itu sampai di matanya, maka mata Adam mulai melihat thimarul jannah, buah-buahan surga. Kemudian setelah ruh masuk ke tenggorokannya, mulailah Adam menginginkan untuk memakan buah surga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Ruh baru di tenggorokan dan mau makan. Berjalan pun belum bisa, gerak tangan pun belum ada, kan itu. Baru sampai di tenggorokan dan mau makan dia. Ya, dari sini menunjukkan bahwa manusia itu tergesa-gesa. Baru kemudian setelah Adam alaihi salam kemudian betul-betul rohnya sampai ke seluruh raganya, maka dia pun kemudian bersin. Maka ketika Adam bersin itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar Adam membaca yarhamukallah. Maka Adam pun kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam yarhamukallah. Jadi kita diajarkan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Itulah kalimat yang pertama kali Adam ucapkan adalah alhamdulillah. Setelah bersin. Baru diajarkan oleh Allah kepada Adam kalimat yarhamukallah kepada setiap yang mendengar orang yang memuji Allah setelah bersin. Ingat, kita membaca yarhamukallah itu kalau dia baca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, diam aja lah. Haji, nggak diam aja lah, kan itu. Ngapain pula, kan? Kecuali dia membaca alhamdulillah baru kita katakan yarhamukallah. Ya. Lah setelah kemudian Adam pun dihadapkan dengan sekelompok para malaikat, maka Allah mengatakan temuilah para malaikat itu. Maka Adam alaihi salam kemudian menemui malaikat dan Allah mengatakan fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum.
Maka para malaikat mengatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah mengatakan ya Adam, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah salam penghormatan bagimu wahai Adam dan salam penghormatan bagi seluruh keturunanmu. Jadi salam ini adalah ucapan yang pertama diucapkan Adam di langit itu setelah mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan bakhil mengucapkan salam. Tetapi ketika para malaikat sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk tidak sujud saat aku perintahkan kepadamu? Maka spontanitas iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya malaikat itu, apa maksudnya iblis ini mengatakan seperti itu seolah-olah apa? Dia lebih dekat kepada para malaikat, sementara Adam itu jauh daripada para malaikat. Cahaya dengan api itu lebih mirip dibandingkan tanah kepada cahaya. Jadi maksudnya iblis mengatakan, saya diciptakan dari api mirip dengan cahaya. Artinya saya lebih dekat dengan malaikat. Sementara kau ciptakan Adam dari tanah, tanah dengan cahaya dari mana ketemu kan begitu ya. Jadi seolah-olah iblis merasa lebih baik daripada Adam. Dia menyerupakan dirinya dengan para malaikat, kemudian merendahkan Adam alaihissalam. Padahal ini disebut kias batil namanya. Kias ma'al farik namanya, bahwa bumi itu jauh, tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api. Bagaimanapun manfaat tanah itu jauh dibandingkan api. Sekarang di atas tanah rumah bisa berdiri, masjid-masjid bisa berdiri, tempat-tempat ibadah bisa berdiri, kita bisa hidup di atas tanah. Tapi api hanya bakar-bakar sampah aja lah kan kerjanya. Nggak ada faedahnya kecuali bakar-bakar api itu. Makanya kemudian itu namanya kias ma'al farik, kias batil namanya. Apalagi kemudian iblis sebenarnya sudah tahu Adam itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Tadi dari 5 perkara tadi yang saya sebutkan di awal kan, Allah ciptakan langsung dengan tangannya, iblis tidak. Ya. Kemudian Allah tiupkan roh langsung oleh Allah, iblis tidak. Kemudian Allah suruh para malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam. Adam tidak disuruh sujud kepada mereka. Kemudian Allah ajarkan Adam pengetahuan, mereka tidak diajarkan. Artinya dari sisi manapun tetap Adam lebih istimewa dibandingkan iblis. Jadi ini hanya ngeles saja iblis ini, ingin mengatakan seolah-olah karena hasadnya dia mengatakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Itu saja sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sejak itulah maka iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, masalahnya Adam kan sendirian. Namanya orang sendirian, walaupun dikasih fasilitas semegah sorga sekalipun, tidak akan tenang hidupnya.